singkatnya kami persilakan langsung kepada Bu Bupati Indah Putri Indriani untuk menyampaikan materinya. Waktu dan room kami persilakan, Bu. Baik, terima kasih moderator. Yang saya hormati, saya sapa dulu ya, Direktur Eksekutif Nur Institute, Bapak M. Nur Aris Soim, yang tadi mengantar diskusi kita pada hari ini. Kemudian para narasumber, Pak Mahendra Handoko, Pandi Ahmad Saiful Hadi, dan Saddam Al-Jihad. Sebenarnya sudah paripurna kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi ya. Tapi mungkin perspektifnya saya mungkin ada lewat sedikit. Perspektifnya kelihatannya memang perspektif dari kacamata internasional kemudian nasional. Nah, karena saya dalam posisi sebagai kepala daerah, mungkin saya melihatnya dari perspektif yang berbeda, yaitu dari kacamata daerah, sejauh mana keberadaan arti penting dari TNI ini. Saya melihat diskusi kita atau diskusi publik pada hari ini sebenarnya pertama merespon atas keterpilihan dari Bapak Andika Prakasa sebagai Panglima TNI. Ya. Kemudian yang kedua, respon terhadap visi dan misi yang ditawarkan oleh beliau. Gitu ya. Nah, kelihatannya ada yang perlu memang dipertegas mungkin seperti itu. Apa sih yang dimaksud dengan jargon atau dengan visi adalah kita, gitu ya. Jadi ini perlu ada penyampaian ke publik dalam arti luas TNI adalah kita. Kemudian kita lihat juga terkait dengan fokus ya, ada 8 fokus untuk memperbaiki matra TNI yang disampaikan oleh Jenderal Andika Perkasa ya. Yang pertama itu kita lihat beliau menyatakan bahwa fokus TNI itu yang pertama adalah menegaskan agar tugas TNI dikembalikan sesuai dengan perundang-undangan. Pertanyaan yang muncul, apakah tugas TNI yang sekarang itu sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kan gitu. Kemudian yang kedua, bahwa TNI akan fokus pada operasi pengamanan di perbatasan. Nah, ini juga memunculkan pertanyaan, apakah selama ini TNI tidak fokus atau apakah ada masalah yang memang harus kemudian atau memerlukan fokus yang lebih dari TNI untuk menjaga wilayah-wilayah perbatasan kita. Kemudian yang ketiga, fokusnya adalah menekankan pada kesiapsiagaan TNI. Misalnya dalam operasi perang maupun di luar perang. Saya teringat beberapa waktu yang lalu kami di Korem Tadulako, ya, khususnya di wilayah Kodim 1403 Palopo itu melakukan pelatihan kesiapsiagaan, ya, tetapi dalam rangka untuk mengantisipasi potensi musibah atau bencana hidrometeorologi, gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yang menjadi fokus dari TNI itu adalah matra TNI serius dengan cyber. Nah, ini mungkin dalam rangka merespon potensi proxy war, ya. Nah, kemudian yang kelima memperkokoh kesatuan antar matra bisa lebih ditingkatkan. Kemudian yang keenam soal intelijen di daerah, mungkin lebih difokuskan pada bagaimana mengaktifkan Kominda yang ada di daerah-daerah. Kemudian yang selanjutnya integrasi TNI, dan yang ke-8 menguatkan diplomasi militer. Nah, kalau kita melihat memang fokus dari 8 fokus ini, ada yang fokusnya keluar dan ada yang fokusnya ke dalam negeri. Nah, dalam konteks ini saya tidak akan membahas lebih lanjut. Tadi Mas Pandi misalnya menjelaskan dari spektrum internasional, ya, kita melihat bagaimana posisi strategis Indonesia, bagaimana keberadaan kita di dalam Indo-Pasifik, dan kemudian di mana TNI berada. Termasuk sedikit di bagian akhir juga menyampaikan kepada kita supaya TNI ini ya betul-betul kembali menjadi milik rakyat, gitu ya, bukan milik segelintir orang atau digunakan oleh segelintir orang khususnya atau kelompok khususnya oleh perusahaan-perusahaan multinasional misalnya. Nah, kemudian
izinkan saya pada kesempatan yang baik ini menyampaikan terkait dengan sinergitas TNI dengan pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam membangun imunitas untuk NKRI. Nah, sebelum lanjut, perkenankan saya memanfaatkan momen yang baik ini untuk menyampaikan atau memperkenalkan di mana Luwu Utara dan seperti apa Kabupaten Luwu Utara. Jadi Kabupaten Luwu Utara ini adalah kabupaten yang berada di Sulawesi Selatan. Jadi bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan, posisinya tepat berada di sentral Pulau Sulawesi, ya. Jadi kami ibu kotanya ada di Masamba. Kemudian kami berbatasan dengan Sulawesi Tengah, dalam hal ini Kabupaten Sigi dan Poso. Kemudian kami juga berbatasan dengan Kabupaten Mamuju di Sulawesi Barat. Kemudian kita lihat kami juga berbatasan dengan Kabupaten Luwu Timur yang tadinya merupakan bagian dari Kabupaten Luwu Utara. Nah, Kabupaten Luwu Utara ini kalau dari ibu kota provinsi Sulawesi Selatan dari Makassar itu jarak tempuhnya 450 km kalau lewat darat, gitu ya. Nah, kemudian kami berada di sekitar kota-kota yang menjadi pusat pertumbuhan. Nah, sejatinya Kabupaten Luwu Utara ini bukan kabupaten industri memang, tapi dia adalah daerah rural ya yang mengandalkan sektor pertanian. Nah, kemudian meskipun demikian kami memiliki beberapa prasarana pendukung, yaitu ada 3 bandar udara perintis, karena beberapa kecamatan kami itu adalah daerah yang terpencil, dan kemudian kami juga memiliki 1 pelabuhan. Luas wilayahnya 7.502,58 km, jumlah penduduknya berdasarkan SP 2020 329.703 jiwa, ada 15 kecamatan, 166 desa, 7 kelurahan, dan masuk dalam wilayah Kodim 1403 Palopo sekarang, yang namanya sebelumnya itu adalah 1403 Sawiri Gading. Jadi Kodim ini membawahi 3 kabupaten, 1 kota, yang tadinya sebelum tahun 99 memang hanya merupakan 1 kabupaten, yaitu Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, dan Kabupaten dan Kota Palopo. Nah, jadi bisa dibayangkan 1 Kodim itu melayani 4 wilayah dengan luas wilayah yang sangat besar, karena Luwu Utara saja luasnya 7.502,58 km persegi. Nah, gambaran umum ini penting saya sampaikan untuk melihat di mana peran atau posisi strategis dari keberadaan TNI di Kabupaten Luwu Utara khususnya. Next slide. Nah, kalau kita bicara tentang sinergi dan kolaborasi, ya sudah pasti ya ini membutuhkan banyak pihak atau terdapat banyak pihak yang terlibat di dalamnya dan peran masing-masing, serta harus bersinergi untuk mendapatkan hasil maksimal. Kami telah berkomitmen untuk menjadikan pemerintahan Kabupaten Luwu Utara sebagai pemerintahan yang kolaboratif. Ya, karena kami memahami bahwa spektrum pemerintahan hakikatnya sangat luas dan tidak mungkin untuk hanya memanfaatkan atau hanya mengandalkan peran pemerintah daerah dalam rangka memenuhi semua spektrum yang menjadi kebutuhan masyarakat kita. Nah, oleh karena itu kami mendorong paling tidak pentahelix dalam rangka melahirkan pemerintahan yang kolaboratif. Nah, dalam konteks itu sangat diperlukan untuk adanya peningkatan koordinasi dan komunikasi. Nah, kalau bicara dengan TNI, nah TNI masih bagian dari pemerintahan daerah karena dia adalah bagian dari forum koordinasi pimpinan daerah. Meskipun rentang kendali khususnya Kodim 1403 Palopo masih sangat luas, dan untuk Kabupaten Luwu Utara itu hanya dibantu oleh seorang perwira penghubung dan ada 5 koramil yang menangani yang membawahi 15 kecamatan. Nah, kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah horizontal learning. Melalui horizontal learning ini diharapkan bahwa semua pihak
semua stakeholder itu dapat memahami peran dan fungsi di mana mereka bisa masuk di dalamnya. Nah, kalau bicara pemerintah daerah, sebagaimana kita ketahui, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2017 tentang administrasi pemerintahan daerah, itu secara jelas disebut ya bahwa fungsi pemerintah daerah hakikatnya hanya ada dua. Yang pertama itu fungsi primer. Fungsi primernya adalah untuk pembuatan regulasi, membuat regulasi. Jadi kami sebagai regulator. Kemudian yang kedua fokus pada pemberian pelayanan dasar. Nah, kemudian yang kedua fungsi sekundernya itu adalah fungsi pemberdayaan dan fungsi pembangunan. Dan kita harapkan dari waktu ke waktu fungsi sekunder ini dapat diambil alih oleh pihak ketiga, apakah itu badan usaha atau masyarakat itu sendiri yang secara mandiri memberdayakan dirinya dan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan di luar tentu saja fungsi pelayanan dasar yang menjadi fungsi pokok dari pemerintah. Nah, dalam posisi horizontal learning, nah kita akan mengetahui di mana sebenarnya peran dari TNI misalnya di dalam menjaga wilayah, ya, menjaga daerah, menjaga NKRI dari daerah misalnya. Nah, kemudian yang selanjutnya yang kita lihat dalam sinergi dan kolaborasi itu adalah joint monitoring. Dalam banyak kasus misalnya di Kabupaten Utara, beberapa waktu yang lalu itu ada operasi Tinambela. Nah, operasi ini untuk mengejar jaringan Santoso yang ada di Poso, dan kebetulan Kabupaten Luwu Utara itu adalah kabupaten yang berbatasan dengan kabupaten dengan Poso, ya, sebagaimana disampaikan di slide di awal tadi. Nah, sehingga ya kami bersama-sama dengan TNI itu kemudian memberikan dukungan dalam operasi Tinambela, khususnya di Kecamatan Rampi dan Kecamatan Seko yang menjadi wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Tengah dan diduga menjadi tempat pelarian. Mungkin dalam beberapa pemberitaan kita dengar bahwa ada beberapa jaringan anggota dari jaringan kelompok radikal ini itu kemudian ditemukan di Kabupaten Luwu Utara. Pernah ada satu yang ditangkap ketika melintas di Kabupaten Luwu Utara, melintas tapi sempat menginap gitu ya di Kabupaten Luwu Utara. Nah, oleh karena itu joint monitoring ini menjadi penting. Peran serta masyarakat, pemerintah dalam level yang terendah, misalnya kepala dusun, kemudian kepala desa, camat, yang menjadi sangat penting untuk memberikan dukungan kepada TNI. Bukan hanya dukungan informasi, tetapi juga dukungan dalam hal yang lainnya, misalnya memberikan tempat untuk mereka tinggal, ya, selain memberikan informasi kepada TNI sekali lagi, kemudian memberikan dukungan-dukungan lain yang dibutuhkan TNI dalam rangka mensukseskan operasi yang dilakukan di daerah, termasuk di Kabupaten Luwu Utara, termasuk sinergi program terkait lainnya. Nah, saya akan memperlihatkan beberapa sinergi program terkait lainnya di Kabupaten Luwu Utara dengan TNI. Nah, ini ada beberapa yang di mana TNI terlibat aktif ya di dalam pemerintahan, di dalam aktivitas pemerintahan di daerah. Dan sebaliknya, bahwa TNI memang selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam berbagai kegiatan secara integral dimaksudkan untuk mendukung kinerja pemerintah daerah. Nah, saya kira ini makna bagi kami di daerah bahwa TNI itu adalah kita. Meskipun sebenarnya saya melihat lebih pada penguatan pernyataan komitmen dari pimpinan tertinggi TNI bahwa TNI tidak akan berubah, dia tetap akan hadir dari, oleh, dan untuk rakyat. Nah, dengan demikian TNI kita anggap sebagai tetap menjadi bagian utuh yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Coba kita lihat, saya akan sampaikan kalau terkait dengan tugas utamanya sebenarnya di pertahanan. Ya, sebagaimana kita ketahui Undang-Undang 34 tahun 2004 itu dengan tegas menyebutkan bahwa tugas pertahanan itu ada di TNI. Ya. Nah, selain tugas pertahanan, tugas stabilitas keamanan juga tidak kita pungkiri merupakan bagian yang tidak terlepaskan dari peran TNI di daerah bersama-sama dengan komponen yang lain termasuk dari pihak kepolisian
Mereka bahu-membahu bersama dengan Pemda, masyarakat, menjaga stabilitas sehingga tetap dalam kondisi yang kondusif dan aman terkendali. Nah, sebagaimana saya sampaikan kemarin dalam operasi Tendang Bela misalnya, ya kami cukup aktif, kurang lebih 3 bulan ya. Kami ada 3 bulan yang secara aktif memberikan support ya kepada TNI. TNI juga demikian berkoordinasi aktif dengan pemerintah daerah. Pertama untuk memastikan bahwa semua wilayah di Kabupaten Luwu Utara dalam keadaan yang stabil, kondusif, sehingga proses pembangunan termasuk di wilayah-wilayah terpencil dapat tetap kita laksanakan. Nah, kemudian kami mengalami banjir masif pada tahun 2020 yang lalu, tepatnya di 13 Juli. Nah, pertama kali ya yang mendirikan posko darurat selain pemerintah daerah itu adalah TNI. Jadi ada respon cepat terhadap kondisi yang dihadapi oleh daerah termasuk bencana alam, dalam hal ini memberikan dukungan evakuasi dan penyelamatan bersama dengan Basarnas, kemudian pencarian dan bantuan logistik, ya bantuan logistik terutama distribusi, termasuk juga dalam pembersihan wilayah wilayah dan rumah warga yang terdampak banjir bandang beberapa waktu yang lalu, serta membantu kami dalam pembangunan Huntara. Jadi TNI aktif di Kabupaten Luwu Utara itu tanpa henti bergantian. Ada pasukan yang baru pulang dari Papua Barat, Papua itu kemudian diteruskan di Kabupaten Luwu Utara melalui Kodam 14 Hasanuddin dan bertugas full di Kabupaten Luwu Utara itu 3 bulan, kemudian ada penambahan sampai 3 bulan lagi, jadi 6 bulan kurang lebih. Dan kami rasakan sekali dampaknya. Ya, mereka memang mungkin karena sistem komando dan kebetulan BNPB itu kan dipimpin oleh TNI aktif saat itu, yaitu Bapak Doni Munardo. Ya. Jadi instruksinya cepat sekali. Tapi saya yakin meskipun BNPB bukan dipimpin oleh TNI, karena ada peran difungsi, ya walaupun pernah dihilangkan, tapi kita lihat bahwa peran kekaryaan dari TNI ini ternyata memang masih cukup eksis, bahkan boleh saya katakan sangat membantu pemerintah daerah di dalam kondisi yang sulit itu, terutama di masa tanggap darurat. Nah, kemudian peran yang lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah di ketahanan pangan. 5 tahun periode pertama Bapak Presiden Jokowi, sebagaimana kita ketahui itu ada kebijakan untuk cetak sawah, ya. Nah, termasuk di Kabupaten Luwu Utara, jadi kegiatan cetak sawah ini itu dikerjakan oleh TNI. Tahun pertama saja yang tidak 100% ya dikerjakan oleh TNI. Tahun kedua, ketiga, keempat itu dikerjakan full oleh TNI. Sifatnya dengan pemerintah, koordinasi, ya kami mensupport dalam data dan memberikan pendampingan secara teknis. Meskipun terdapat cukup banyak catatan terkait dengan ini, tetapi kami ingin sampaikan bahwa kegiatan ini berjalan dengan cukup baik, ya, berjalan dengan cukup baik. Tinggal perbaikan mungkin secara teknis. Tapi saya lihat di dalam periode kedua Pak Jokowi, kegiatan ini tidak lagi mungkin dievaluasi sehingga kami lihat tidak lagi melibatkan TNI dalam pelaksanaannya. Tapi meskipun demikian, saya ingin sampaikan bahwa peran TNI dalam ketahanan pangan cukup masif, ya, terutama di periode pertama Pak Jokowi. Nah, selain itu ada juga peran lain yang dimainkan oleh teman-teman TNI di kabupaten, yaitu serap gabah. Ya, serap gabah petani ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa di Bulog ini, di gudang Bulog tersedia beras, ya, dalam rangka sebagai upaya untuk menjaga ketahanan pangan, khususnya untuk memastikan ada cadangan pangan yang cukup di daerah mengantisipasi potensi bencana yang lain. Misalnya kita ketahui bahwa beberapa wilayah di Sulawesi Selatan ini sering sekali mengalami bencana banjir misalnya, dan itu berdampak pada produksi beras khususnya di beberapa wilayah yang sebenarnya menjadi salah satu sentral atau menjadi produsen beras, bukan hanya di Sulawesi Selatan, tetapi di wilayah Sulawesi secara umum. Nah, oleh karena itu, melalui peran serta dari TNI melalui operasi Sergap ini juga cukup membantu kami, cukup membantu pemerintah daerah,
ya termasuk Bulog di dalam memastikan sekali lagi bahwa cadangan pangan tersedia dan tidak ada kekhawatiran ketika terjadi paceklik atau gagal panen akibat bencana, maka beras atau cadangan pangan kita siap untuk segera didistribusikan kepada masyarakat. Nah, kemudian dalam 2 tahun terakhir sebagaimana kita ketahui, negeri kita, dunia, termasuk Utara, dilanda pandemi COVID-19. Dan sejak awal, ya masih istilahnya dulu apa ya, pembatasan kegiatan masyarakat berskala besar, kemudian masuk PPKM, dan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, TNI bersama dengan komponen yang lain itu mengambil bagian yang secara aktif, terutama melakukan literasi, edukasi kepada masyarakat terkait dengan pandemi, termasuk juga dalam program vaksinasi. Ya. Nah, ini penting sekali, terutama akhir-akhir ini kita ketahui bahwa pemerintah kita menargetkan untuk dosis pertama 70% warga negara ya ini sudah divaksin. Targetnya berakhir pada 70% itu bisa dicapai, targetnya 31 Desember 2021. Ya, jadi tinggal 6 hari, tersisa 6 hari lagi. Nah, TNI termasuk yang mengambil bagian itu, mengambil peran itu. Nah, tidak hanya memobilisasi warga melalui kekuatan 3 pilar yang ada di desa, dalam hal ini Babinsa, Babin Kantipmas, dan Kepala Desa, tetapi mereka juga menyiapkan tenaga vaksinator, membantu pemerintah dalam rangka mempercepat ya pelaksanaan vaksinasi di daerah. Karena kita ketahui bahwa salah satu tantangan terbesar daerah di dalam melakukan kegiatan vaksinasi adalah keterbatasan SDM, terutama untuk tenaga screening, di mana diharuskan dokter yang menjadi tenaga screening. Nah, oleh karena itu, dengan hadirnya TNI lengkap dengan sarana prasarana pendukung, termasuk dengan SDM, itu menjadi sangat membantu, terutama dalam pencapaian target vaksinasi hingga 70% pada akhir tahun ini. Nah, kemudian peran yang lain yang mungkin ini dulu ada namanya AMD, ABRI Masuk Desa. Nah, sekarang dia berubah gitu ya, jadi menjadi TMMD. TMMD ini adalah upaya untuk memastikan bahwa TNI, tentara itu tidak kemana-mana, dia tetap bersama dengan masyarakat dalam kegiatan namanya TNI Manunggal Membangun Desa. Nah, ini tiap tahun dilakukan di daerah, dan komitmen kita adalah terutama kami fokus kepada daerah-daerah yang memang pertama ada potensi yang cukup besar bersoal dari dalam hal keamanan, kemudian yang kedua menyentuh daerah-daerah terpencil, dan yang ketiga daerah-daerah yang membutuhkan memang perhatian khusus karena kekhususannya, keunikannya. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya hanya ingin menyampaikan bahwa keberadaan TNI hari ini, kemarin, hari ini, dan ke depan, saya yakin tidak akan berubah. Mungkin memang Pak Jenderal Andika Perkasa membuat 8 fokus, tapi bukan berarti bahwa kemudian meninggalkan kemanunggalannya dengan rakyat. Visi meneguhkan hal itu. Tapi kalau kita lihat di 8 fokusnya, itu akan kelihatannya akan lebih banyak ke depan. Tapi saya tidak khawatir terhadap hal tersebut, karena komitmen untuk tetap bersama dengan masyarakat, termasuk mengawal jalannya roda pemerintahan, masih tetap ditunjukkan oleh TNI, khususnya melalui Kodim yang ada di daerah. Saya kira ini sebagai pengantar yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih untuk kesempatan berbagi untuk Mas Nur, semoga sukses. Dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bupati atas kesempatannya, luar biasa, eksploratif dan elaboratif yang materi disampaikan oleh Ibu Bupati tadi, dan tentu melengkapi topik diskusi kita setelah kita berangkat dari perspektif nasional, kemudian dilanjutkan dengan perspektif internasional yang berkaitan dengan geopolitik dan Indo-Pasifik, dan kemudian kehadiran Ibu Bupati melengkapi bagaimana peran
sinergisitas TNI adalah kita dalam aspek yang lebih regional atau di aspek pemerintahan daerah. Nah, ini menjadi sangat penting. Beberapa hal yang disampaikan oleh Ibu Bupati dalam pengalaman di Kabupaten Luwu Utara, sinergisitas antara TNI dan pemerintah itu berjalan dengan baik. Tadi digambarkan oleh Ibu Bupati bahwa setiap ada bencana alam yang menimpa masyarakat, TNI menunjukkan sikap yang begitu cepat dalam memberikan pelayanan yang terbaik dalam melindungi masyarakat dari bencana alam tersebut. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, tanpa perlu saya panjang lebar lagi, sudah ada beberapa pertanyaan yang muncul di live YouTube dan juga di live IG. Tetapi saya barangkali akan menyaring di 3 pertanyaan yang sebelumnya masuk di live IG Nur Institute. Pertama untuk Bang Marhendra Handoko, pertanyaannya cukup menantang dan menarik ini. Dalam hal ketahanan, bisakah Pak Andika menjadikan Indonesia sebagai macan Asia seperti jargon Indonesia sebelumnya? Itu pertanyaan pertama untuk Bang Marhendra Handoko. Pertanyaan kedua